Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta rupiah pada 1 Januari 2020, ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta rupiah. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Di sisi debit terdapat kas sebesar 130 juta rupiah, piutang sebesar 165 juta rupiah, persediaan sebesar 200 juta rupiah, investasi pada PT Farva sebesar 355 juta rupiah, tanah sebesar 200 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 700 juta rupiah, beban pokok penjualan sebesar 200 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 50 juta rupiah, beban administrasi dan penjualan sebesar 225 juta rupiah, serta dividen sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada sisi kredit, terdapat akumulasi penyusutan sebesar 450 juta rupiah, utang usaha sebesar 75 juta rupiah, utang obligasi sebesar 200 juta rupiah, saham biasa sebesar 500 juta rupiah, saldo laba sebesar 225 juta rupiah, penjualan 800 juta rupiah, serta bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta rupiah. Total neraca saldo pada PT Afaf di sisi kredit sebesar 2.325 juta rupiah dan di sisi kredit juga sama sebesar 2.325 juta rupiah. Kemudian untuk neraca saldo PT Farva per 31 Desember 2020 adalah kas sebesar 80 juta rupiah, piutang sebesar 65 juta rupiah, persediaan 75 juta rupiah, investasi pada PT Farva tidak ada, tanah 100 juta rupiah, bangunan dan peralatan 200 juta rupiah, beban pokok penjualan 125 juta rupiah, beban penyusutan 10 juta rupiah, beban administrasi dan penjualan 40 juta rupiah, dan dividen sebesar 20 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit terdapat akumulasi penyusutan sebesar 20 juta rupiah, utang usaha sebesar 60 juta rupiah, utang obligasi sebesar 85 juta rupiah, utang obligasi 85 juta rupiah, saham biasa 200 juta rupiah, saldo laba 100 juta rupiah, penjualan 250 juta rupiah, serta bagian laba dari PT Farva tidak ada. Total neraca saldo PT Farva di sisi debit dan kredit sama sebesar 715 juta rupiah. Ditanyakan, yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang kedua, buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Jawaban soal pertama, mencatat akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020. Jurnalnya, investasi pada PT Farva sebesar 300 juta rupiah pada kas sebesar 300 juta rupiah. Nominal ini diambil dari nilai akuisisi pada PT Farva. Lalu, soal kedua, mencatat laba neto PT Farva pada tahun 2020 dan mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Pertama, mencatat laba neto PT Farva pada tahun 2020, jurnalnya investasi pada PT Farva sebesar 75 juta rupiah, pada bagian laba PT Farva sebesar 75 juta rupiah. Nominal ini diambil dari penjualan dikurangi semua beban yang terdapat pada neraca saldo PT Farva. Kedua, mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Jurnalnya yaitu kas sebesar 20 juta rupiah,
pada investasi pada PT Farva sebesar Rp20 juta. Nominal ini diambil dari dividen PT Farva pada neraca saldo. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu kita harus membuat jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Kita siapkan perhitungan nilai buku terlebih dahulu pada tahun 2020. Pada format nilai buku tahun 2020, isinya yaitu saldo pada tanggal 1 Januari 2020 untuk PT AFAF yaitu 100%, dan saham biasa ditambah saldo laba untuk PT Farva. Saldo 1 Januari 2020 PT AFAF yaitu 300 juta, berasal dari jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020, dan saham biasa untuk PT Farva yaitu 200 juta, berasal dari neraca saldo PT Farva pada saham biasa 200 juta. Lalu saldo laba 100 juta berasal dari neraca saldo PT Farva. Kemudian ditambah dengan laba neto PT Farva 75 juta berasal dari jurnal terkait investasi untuk laba neto pada tahun 2020 yaitu 75 juta, dan untuk saldo laba pada PT Farva. Kemudian dikurangi dengan dividen 20 juta yang berasal dari investasi pada PT Farva. Untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020 dan mengurangi saldo laba untuk PT Farva yaitu 20 juta. Hasilnya saldo pada tanggal 31 Desember 2020 PT AFAF mendapat 355 juta dan saham biasa PT Farva 200 juta dan saldo laba PT Farva 155 juta. Selanjutnya membuat jurnal eliminasi tahun 2020 yang diambil dari perhitungan nilai buku. Saham ini untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020, yaitu saham biasa sebesar 200 juta di debit dan saldo laba 100 juta dan bagian laba pada PT Farva 75 juta. Dividen di kredit sebesar 20 juta dan investasi pada PT Farva 355 juta. Selanjutnya adalah membuat laporan kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Langkah pertama yaitu siapkan format kertas kerja konsolidasi. Bagian dari kertas kerja konsolidasian ini dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian. Selanjutnya, masukkan seluruh saldo dari PT AFAF dan PT Farva dengan mengambil data dari neraca awal tahun 2020. Pada laporan laba rugi, terdiri atas akun penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, serta bagian laba PT Farva yang menghasilkan laba neto konsolidasian. Laba neto konsolidasian PT AFAF sebesar Rp400 juta didapat dari penjualan PT AFAF sebesar 800 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 200 juta, dikurangi beban penyusutan 50 juta, dikurangi beban administrasi dan penjualan 225 juta, dan ditambah dengan bagian laba PT Farva 75 juta rupiah. Lalu laba neto konsolidasian pada PT Farva sebesar 75 juta didapat dari penjualan PT Farva sebesar 250 juta rupiah, dikurangi beban pokok penjualan 125 juta, dikurangi beban penyusutan 10 juta, dan dikurangi dengan beban administrasi dan penjualan sebesar 40 juta. Selanjutnya terdapat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi didapat dari perhitungan sebelumnya pada jurnal eliminasi.
Bagian laba pada PT Farva pada jurnal eliminasi adalah di sebelah debit, maka dimasukkan ke dalam kolom debit. Laba neto konsolidasian juga sebesar 75 juta rupiah. Hasil konsolidasiannya berasal dari PT Afaf ditambah PT Farva dikurangi jurnal eliminasi. Hasil konsolidasian didapat dari PT Afaf ditambah PT Farva dikurangi jurnal eliminasi. Pada akun penjualan, 800 juta rupiah ditambah 250 juta rupiah sama dengan 1 miliar 50 juta rupiah. Kemudian beban pokok penjualan 200 juta rupiah ditambah 125 juta rupiah sama dengan 325 juta rupiah. Kemudian beban penyusutan 50 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah menghasilkan 60 juta rupiah. Selanjutnya beban administrasi dan penjualan 225 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah menghasilkan 265 juta rupiah. Lalu bagian laba PT Farva 75 juta dari neraca saldo bagian kredit dikurangi dengan 75 juta dari jurnal eliminasi sebelah debit. Jadi menghasilkan konsolidasian sebesar 0 rupiah. Maka laba neto konsolidasian yaitu 400 juta rupiah ditambah 75 juta rupiah dikurangi 75 juta rupiah. Hasilnya 400 juta rupiah. Selanjutnya menyiapkan laporan perubahan saldo yang terdiri dari akun saldo laba awal, laba neto, dan dividen yang akan menghasilkan saldo laba akhir. Pada PT Afaf, saldo laba akhir sebesar 525 juta yang dihasilkan dari 225 juta ditambah dengan 400 juta lalu dikurangi dengan 100 juta. Selanjutnya pada PT Farva, saldo laba akhir sebesar 155 juta yang dihasilkan dari 100 juta ditambah dengan 75 juta lalu dikurangi dengan 20 juta. Selanjutnya, memasukkan jurnal eliminasi. Pada saldo laba awal sebesar 100 juta yang didapat dari jurnal eliminasi pada Desember 2020. Lalu memasukkan 75 juta laba neto yang dihasilkan dari laporan laba rugi pada laba neto konsolidasian. Lalu saldo laba akhirnya yaitu 100 juta ditambah dengan 75 juta sebesar 175 juta. Selanjutnya pada kredit dividen sebesar 20 juta yang dihasilkan dari jurnal eliminasi pada Desember 2020 yaitu 20 juta. Saldo laba akhirnya sebesar 20 juta. Tabel konsolidasian PT Afaf ditambah dengan PT Farva lalu dikurangi dengan jurnal eliminasi. Pada saldo laba awal 225 juta ditambah dengan 100 juta lalu dikurangi dengan 100 juta, hasilnya 225 juta. Pada laba neto 400 juta ditambah dengan 75 juta dikurangi 75 juta, hasilnya 400 juta. Lalu dividen 100 juta ditambah dengan 20 juta lalu dikurangi dengan 20 juta, hasilnya adalah 100 juta. Saldo laba akhir pada tabel konsolidasian yaitu 525 juta ditambah dengan 155 juta lalu dikurangi dengan 175 juta dikurangi dengan 20 juta, hasilnya adalah 525 juta. Selanjutnya, menyiapkan laporan posisi keuangan yang terdiri dari akun kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, investasi pada PT Farva, lalu menghasilkan total aset sebesar 1 miliar 300 juta rupiah. Pada PT Afaf, dihasilkan dari 130 juta ditambah 165 juta ditambah 200 juta
ditambah 200 juta, ditambah 700 juta, dikurangi 450 juta, dan ditambah 355 juta, menghasilkan 1.300.000.000. Selanjutnya, total aset pada PT Farva sebesar 500 juta dihasilkan dari 80 juta ditambah 65 juta ditambah 75 juta ditambah 100 juta ditambah 200 juta dikurangi 20 juta menghasilkan total aset sebesar 500 juta rupiah. Lalu mencatat jurnal eliminasi di kredit sebesar 355 juta rupiah dari jurnal eliminasi investasi pada PT Farva. Selanjutnya, menghitung konsolidasian. Caranya dengan menambahkan PT AFAF ditambah PT Farva dikurangi jurnal eliminasi. 130 juta ditambah 80 juta menghasilkan 210 juta. Lalu pada piutang 165 juta ditambah 65 juta menghasilkan 230 juta. Kemudian pada persediaan sebesar 200 juta ditambah 75 juta menghasilkan 275 juta. Kemudian pada tanah sebesar 200 juta ditambah 100 juta menghasilkan 300 juta. Kemudian pada bangunan dan peralatan sebesar 700 juta ditambah 200 juta menghasilkan sebesar 900 juta. Kemudian pada akumulasi penyusutan sebesar 450 juta ditambah 20 juta sebesar 470 juta. Selanjutnya pada investasi pada PT Farva sebesar 355 juta dikurangi dengan 355 juta di kredit menghasilkan 0 rupiah. Total aset sebesar 1.300.000.000 ditambah 500 juta dikurangi 355 juta menghasilkan 1.445.000.000. Selanjutnya memasukkan ekuitas dan liabilitas, yaitu utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba akan menghasilkan total ekuitas dan liabilitas. Untuk PT AFAF yaitu 75 juta, 200 juta, 500 juta, saldo laba 525 juta berasal dari laporan perubahan saldo laba akhir yaitu 225 juta. Kemudian pada PT Farva 60 juta untuk utang usaha, utang obligasi 85 juta, saham biasa 200 juta, dan saldo laba 155 juta berasal dari laporan perubahan saldo pada saldo akhir PT Farva. Kemudian masukkan jurnal eliminasi untuk saham biasa 200 juta berasal dari jurnal eliminasi pada 31 Desember 2020 yang berada di sebelah debit. Kemudian memasukkan saldo laba pada yang diambil dari laporan perubahan saldo laba akhir yaitu 175 juta. Kemudian menghasilkan 375 juta. Jurnal eliminasi pada bagian kredit 20 juta berasal dari laporan perubahan saldo pada saldo akhir 20 juta. Kemudian menghasilkan tabel konsolidasian yaitu PT AFAF ditambah dengan PT Farva dan dikurangi dengan jurnal eliminasi.
Untuk utang usaha 75 juta ditambah 60 juta dan dikurangi eliminasi 0, hasilnya 135 juta. Utang obligasi 200 juta ditambah 85 juta, hasilnya 285 juta. Untuk saham biasa, PT Afaf 500 juta ditambah dengan PT Farva 200 juta dikurangi dengan jurnal eliminasi 200 juta menghasilkan 500 juta. Dan saldo laba PT Afaf 525 juta ditambah dengan PT Farva 155 juta dikurangi dengan 175 juta dan dikurangi 20 juta menghasilkan 525 juta. Jadi total ekuitas dan liabilitas 1.300.000.000 juta ditambah 155 juta dikurangi 375 juta dan dikurangi 20 juta menghasilkan 1.445 juta.